Pemirsa, kasus mahasiswa pelaku fetish di Surabaya menjadi sorotan publik. Pria tersebut meminta foto korbannya yang dibungkus dengan kain jarik diduga demi kepuasan seksual. Dunia maya dihebohkan dengan ulah seorang mahasiswa pelaku fetish. Mahasiswa itu mengaku menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. Pelaku melecehkan korbannya dengan modus penelitian tugas akhir bertema bungkus-membungkus. Dalam aksinya, pelaku meminta foto atau video korban yang sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Video dan foto-foto itu diduga digunakan pelaku sebagai alat pemuas seksual. Pihak Universitas Airlangga mengakui pelaku sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2015. Namun pihak universitas belum berhasil menghubungi pelaku atau pihak keluarga. Yang bersangkutan itu ada catatan nama itu. Nah, sekarang dalam pelacakan karena itu dilakukan pemanggilan, tetapi oknum yang itu dihubungi, semua kontaknya tidak bisa dihubungi, orang tuanya juga tidak dihubungi. Jadi dia anak luar Surabaya ya, dari kos di Surabaya. Bila terbukti bersalah, universitas menyatakan akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan melindungi pelaku. Selain itu, Unair juga membuka posko pengaduan di Fakultas Ilmu Budaya bagi korban yang ingin melapor. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bila terbukti bersalah, Nyawa seorang perempuan tidak tertolong setelah ditusuk oleh pamannya yang pensiunan TNI di rumahnya di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kejadian penusukan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. petugas dari Babinsa dan Babin Kamtimnas yang sedang memantau penyembelihan hewan kurban langsung mendatangi TKP saat mendengar penusukan di Dusun Mendiro, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku diketahui pensiunan TNI yang masih paman korban. Pelaku langsung diamankan petugas dibantu warga sekitar. Korban yang merupakan seorang guru menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia Bantul. Diketahui pelaku mengidap gangguan jiwa berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari keluarga, tetangga, dan saksi yang mengenal pelaku. Saat ini pelaku R sudah berada di Polres Kulon Progo untuk kita amankan. Kemudian untuk saksi-saksi kami proses melakukan pemeriksaan 3 orang, juga termasuk suami korban. Pemeriksaan terhadap 3 orang saksi termasuk suami korban masih dalam proses, namun pihak keluarga korban hingga saat ini enggan memberikan keterangan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial FES ditangkap polisi dan petugas BNN karena menjual kue brownies ganja. Tersangka memasarkan jualannya secara online dengan jasa pengiriman barang. Aparat Polres Jepara, Bea Cukai Kudus, dan Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah mengungkap peredaran brownies dengan campuran daun ganja. Pelaku menjual brownies dan kue kering ganja yang dikemas di aluminium foil siap kirim secara online. Polisi juga menemukan ganja seberat 6,1 gram yang didapat tersangka dari seseorang di Makassar yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Anggota kami bersama gabungan dengan Bea Cukai dan BNN Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi bahwasanya ada akan pengiriman paket melalui paket online ya, yaitu paket ganja itu yang akan dikirim ke Jepara kepada tersangka EPS ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini fenomena menarik dan modus baru di wilayah Jawa Tengah ini. Ya, makanya ini menjadi perhatian kita bersama. Karena apabila dikonsumsi, tadi udah saya bilang efeknya 2 kali lipat. Ya, ini sangat berbahaya sekali apabila dikonsumsi oleh anak-anak. Ya, tidak hanya anak-anak, sampai dewasa juga. Pelaku sudah menjual dagangannya selama 4 bulan terakhir. Dalam pemasarannya, tersangka memanfaatkan Instagram dan salah satu toko belanja online. 1 paket brownies dan kue kering dijual tersangka seharga Rp400.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.
Tim Direktorat Narkoba Polda Banten menggagalkan penyelundupan 159 kg ganja siap edar asal Aceh yang dikirim melalui jasa ekspedisi. 9 pelaku berhasil ditangkap. Modus pelaku dengan menyembunyikan barang haram tersebut di dalam alat penguat sinyal dan kotak kayu besar. Polisi menangkap pengedar ganja asal Aceh di res area tol Tangerang Merak. Penangkapan dimulai saat polisi membuntuti pelaku saat pembungkusan hingga pengiriman lewat jasa ekspedisi. Ganja-ganja tersebut disimpan pelaku di dalam kotak kayu besar di dalam alat penguat sinyal yang rencananya akan diedarkan di wilayah Bogor, Jakarta, dan Banten. Kesembilan pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengiriman barang, pengemasan, dan juga penjemputan gudang tempat ekspedisi hingga pengawas jalur dari Aceh, Jakarta, dan Banten. Polisi juga menyita barang bukti sebanyak 159 kg ganja kering dan 90 kg ganja siap edar, serta barang bukti lainnya. Temukan memang tidak ada mereka saling mengenal. Oh, baru tahu kalau ternyata orang yang dia telepon tuh ini orangnya. Gitu. Sehingga memang merupakan sel yang terputus, baik itu antara penerima ataupun yang pengirim. Ya. Nah, sehingga dengan banyak tersangka ini kami ingin membuktikan komitmen kami kepada peredaran narkoba bahwa baik pengirim, penerima, dan semuanya kami lakukan penindakan atau penegakan hukum. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyambut baik pasangan independen Bagio dan RX Suparjo sebagai lawan di Pilkada Solo 2020. Pasangan Bagio telah memenuhi persyaratan dokumen untuk maju sebagai bakal calon wali kota Solo. Putra Presiden Jokowi, bakal calon wali kota Solo dari PDIP menyikapi munculnya rival Bagio dalam Pilkada besok. Gibran mempersilahkan pasangan ini untuk terus maju. Menurutnya, dengan banyaknya pilihan calon wali kota Solo, maka masyarakat yang diuntungkan dan bisa memilih siapa calon terbaik yang akan memimpin kota Solo di 5 tahun mendatang. Ya, saya senang sih kemarin kan kita pengen ada lawan biar kontestasi ini semakin ramai, biar masyarakat juga pilihannya makin banyak. Tadi kan ada Baju, ada siapa, ada Shalendra Putri, ada Jeng Putri, biar makin ramai, biar masyarakat pilihannya makin banyak juga. Sigit Purnomo atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu tampil dengan gaya rambut baru. Setelah menghebohkan dengan rambut pirangnya, kini Pasha memilih untuk membotakkan kepalanya. Setelah menghebohkan publik dengan rambut pirangnya, Sigit Purnomo atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu memilih untuk membotakkan rambutnya. Sebelumnya gaya rambut pirang dinilai kurang cocok karena masih menjabat sebagai kepala daerah. Pasha Ungu berdalih di sela-sela pembuatan video klip yang mengatakan dirinya mewarnai rambut bukan untuk bergaya melainkan karena sedang syuting video klip untuk kolaborasi. Rambutnya warna kuning, dicat sederhana aja, biasa aja. Yang cat teman saya, kebutuhannya untuk video klip single kedua. Ya, saya itemin lagi bukan karena siapapun yang tidak sesuai pendapatnya dengan saya ya. Memang saya itemin lagi karena pengen saya itemin lagi, bukan karena orang-orang mengatakan bahwa kenapa kuning, kenapa merah, kenapa biru gitu. Ya apa ya? Saya sih tidak ingin membenarkan diri. Memang ada persoalan norma-norma kepantasan ya di dalam birokrasi gitu ya, dunia pemerintahan. Tapi saya kira kita jangan juga berlebihan kemudian menilai rambut seseorang atau penampilan seseorang yang sebenarnya tidak substansial gitu. Menurut saya tidak ada korelasinya dengan persoalan kinerja. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tidak ada aturan yang mengatur warna rambut kepala daerah, namun Mendagri meminta agar Pasha Ungu berpenampilan layaknya birokrat karena sedang mengemban tugas sebagai wakil wali kota Palu. Belum ada aturannya, tapi sebaiknya sebagai pejabat negara memberikan contoh etika yang baik ya, dengan harus bertindak negarawan. Negarawan itu diantaranya termasuk penampilan. Saya mengharapkan
Mas Pasa juga jiwa birokratnya sekarang lebih kental. Jiwa senimannya otomatis nggak harus hilang, tidak. Tapi kan tidak harus artinya dengan cara merubah penampilan simbol, penampilan rambut gitu. Mendagri menambahkan kepala daerah harus bisa menempatkan diri karena menjadi perwakilan dari pemerintah pusat.